diberikan ke kita, oh karena kamu harus terapi A, B, C, D, E sampai Z sepertinya. Nah, tapi semua menjawab dengan bahasa Inggris. Akhirnya kan tidak match ya. Akhirnya saya tarik keluar, saya berusaha mencari tempat terapi bicara yang untuk bahasa Inggris gitu. Itu nggak gampang waktu itu. Hi, my name is Raisa, the artist behind this artwork. Pottery has been a part of my therapeutic journey from autism for years. This is an original work I made by hand with all my heart, joy, and excitement. Okay, so now feel with your hand whether it's even or not. If you can feel, this one is thinner than the middle part, so we can press the middle part a bit. 2, 3, 4, that's enough. Okay, so we're going to make sure that this will be a perfect circle. So we're going to make exact 4 perfect circles left of clay. You have your scalpel here, surgeon. Get ready. Step yang pertama memang kita sempat overwhelm ya, atau banyak sekali informasi yang diberikan ke kita, oh karena kamu harus terapi A, B, C, D, E sampai Z sepertinya. Nah, tapi saat itu saya melihat apa yang dibutuhkan anak saya, supaya kita juga orang tua nggak pusing gitu, semua terapi mau diambil, karena ini kan berhubungan dengan biaya, energi, waktu, ya kan. Dan saya kebetulan juga punya anak kedua waktu itu ya, jadi kita mesti pikirin, kita sebagai orang tua, sebagai keluarga juga harus berbagi waktu dengan anak saya yang kedua, nggak bisa hanya Raisa aja yang diprioritaskan. Jadi kita benar-benar diskusi, saya sama suami saya diskusi, lalu melihat Raisa kebutuhannya saat itu apa. Nah, waktu itu ada beberapa terapi yang kita ambil. Yang pertama adalah terapi yang berhubungan dengan sensori, ya, sensorinya dia. Karena memang anak autistik itu punya masalah di sensory processing disorder. Nah, jadi kita ambil program yang memang membantu dia untuk integrasi sensorinya. Yang kedua yang kita ambil adalah berhubungan dengan terapi bicaranya dia gitu. Nah, itu juga kita ketemu masalah besar, karena anak saya sempat dimasukin satu sekolah TK waktu itu ya, TK-nya bilingual, jadi dia mendapat exposure bahasa Inggris. Pada saat itu dia masuk ke tempat terapi yang menggunakan bahasa Indonesia. Setelah beberapa bulan anak saya ditanya bahasa Indonesia, semua menjawab dengan bahasa Inggris. Akhirnya kan tidak match ya. Akhirnya saya tarik keluar, saya berusaha mencari tempat terapi bicara yang untuk bahasa Inggris gitu. Itu nggak gampang waktu itu. Nah, jadi kita juga ketemu kendala tuh di situ. Selain itu, saya juga membawa dia ketemu dengan terapis, yaitu craniosacral therapist. Craniosacral therapist itu sangat-sangat membantu anak saya gitu saat itu. Lalu yang berikutnya kita juga membawa dia ke program yaitu namanya Samonas, yaitu adalah auditory therapy. Nah, itu yang tahapan berikutnya tuh, jadi kita satu persatu ngerjainnya. Nah, itu yang sangat bantu dia. Yang sangat membantu juga adalah terapi yaitu disebut dengan visual therapy itu. Jadi itu yang juga ternyata adalah main problem dari anak autistik gitu. Dan ada tahapan lagi beberapa, setelah satu persatu kita lihat ada progresnya, dan kita lihat bertambah usia juga, perubahannya juga makin ada. Jadi kita semakin melihat kemajuannya Raisa, dan kita bikin program terapi itu berdasarkan kemampuan dan usianya dia, dan apa yang dibutuhkan saat itu. Oops. Sorry. Cover in cloth. We have a lot of anti-slash there. So this is the last thing before we make Audrey. I know you cannot, but okay. Can you get another one for the other two? Whoops. It is too wet. That's what I tried to tell you. That one, please. Yep.
is what we're going to do. I made you the middle part, so we're going to wet the middle. You don't need too much, it's still wet. You just need to Yeah. yes, and press it gently with your fingers. Press it right to the middle. So that can break the time. Together your tools and wash them, please. Not sure. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe.